teman-teman, selamat pagi. Sana hari Sabtu tanggal 18 September. Rencananya hari ini mau pergi ke Cibinong. Itu Bau atau Nombor Nike atau kakak saya yang sekarang tinggal di Cibinong. Sekarang masih persiapan, bentar lagi kita jalan. Tinggal nunggu beberapa barang lagi. Oke, kita masuk dulu yuk. Wah, panas sekali. Oke, sekarang kita tinggal lihat di biasa lewat Google. Biasanya kalau saya pedoman dari Google Map, jadi untuk menghindari kesalahan di jalan nanti, daripada nanti kita harus putar-putar balik. Oke, di sini kita sudah cari, namanya Perumahan Permata Cimanggis. Sekarang kita lihat rutenya. Oh, ntar dulu, kita pakai sekarang mobil kita apa? Plat nomor ganjil. Lalu oke, pilih lokasi Anda. Mencari rute terbaik. Oke, sekitar 50 menit ya jalan tol. Opsinya tadi udah benar. Oh, belum dirubah. Anda memiliki plat nomor ganjil. Selesai. Oke, jebret, langsung keluarlah rute ganjil genapnya. Masih melewati Cawang ya, kalau nggak salah kemarin dikasih lihat. Oh, ini karena hari Sabtu ya, jadi bisa lewat Cawang. Ya sudah, sekitar 50 menit jalan ke tol. Semoga tidak macet sampai di sana. Yang kemungkinan nanti ada, mungkin nanti mau beli sesuatu dulu, mungkin kado buat angburunya Kay yang kebetulan hari ini ulang tahun beliau, yang lupa yang keberapa. Yang pasti nambah umurnya 1 tahun. Ya udah, sampai ketemu di Cibinong ya. Ikuti terus videonya, jangan sampai di skip ya. Sekarang kita lagi di Hollow Bakery, mampir sebentar buat kue buat Amang Boruke. Ya sekiranya ada yang dibawa lah. Nanti kita lanjut lagi, jalan lagi. Masih jam 10 pagi. Kira-kira perjalanan hampir 1 jam dari Pondok Bambu ke Cibinong. Oke, kita lanjut lagi ya.
kita sampai juga di perumahan Permata Cimanggis. Sekarang jam 10, sorry maafnya, sekarang jam 12. Tadi berangkat jam 10, ya hampir 2 jam. Tadi lama karena isi mandi dulu. Karena imane kami sudah menipis, jadi harus isi dulu. Dan tadi kita harus mencari jalan melewati ganjil genap. Harusnya tadi harus keluar tol daerah Cawang Uki, tapi karena sekarang masih ganjil genap, jadi kita putar arah ke Jatiwaringin. Dan kita harus masuk tol Jakarta Cikampek, ya hanya menggunakan uang 4.000 aja, itu nggak terlalu mahal. Dan sampai ketemu di tol Jagorawi, dan cukup padat merayap menuju arah Bogor, tapi nggak masalah, nggak terlalu lama. Dan sebentar lagi kita akan review sedikit rumah Amang Boruke, yang sebenarnya sudah cukup lama rumah ini berdiri, tapi baru sekarang vlognya. Ya, nanti akan ada review sedikit. Dan oh ya, juga ada acara ulang tahun Amang Boruke. Yang penting kalian tetap stay tune aja, kita tunggu akan ada aksi apa lagi selanjutnya. Oke? Kuenya gimana? Kuenya gimana kalau enak? Boleh? Delicious? Ngomong. Delicious. Oke. Oke teman-teman, baik lagi. Tadi saya awal udah janjiin bahwa sampai rumah ini Amang Boruke bakalan review sedikit rumah ini. Jadi kita langsung ketemu yang punya ya. Aku panggilnya kalau dalam bahasa Batak Lai. Tapi karena YouTube ini biar lebih general, jadi kita panggil Mas Rio aja kali ya. Iya, Mas Rio aja ya, biar lebih ini aja, lebih bersahabat, bisa kenal semuanya. Biasanya sih banyak yang manggil Bang Rio, apa enggak Bang Dur. Ah ya, Bang Dur aja kali ya. Oke Bang Dur, kita bisa mulai ya. Oke, kita masuk.
Nah, ini ya. daripada sibuk. Nah, ini ruang tamunya ya, Bang Dur. Ruang tamunya, jadi rumah ini luas bangunannya 48 ya. 48. Ruang tamu, terus ada kamarnya 2. Kamar utama di sebelah di sini dan kamar 2. Kamar mandi cuma 1. Nah, dapur ini tadinya terbuka. Karena memang kalau kita beraktivitas di dapur kan kalau lagi hujan atau panas itu kan kurang enak ya. Jadi kita tutup, kita kasih pintu. Tadinya sih nggak ada pintu sama jendelanya sih. Ya, cuma kemarin kita renov, kita kasih pintu. Jadi ya, ini juga kita sengaja tutup supaya kalau aktivitas di dapur nggak terkendala oleh hujan atau panas ya. Dulu itu sebelum ini posisinya kebuka sama tembok ini ketutup semua, cuma kita kasih jendela. Terus di sini kan posisinya tanahnya agak kebuka, jadi supaya nggak terlalu kelihatan sama orang yang di belakang sama samping, jadi kita tembok supaya aktivitas di dapur nggak kelihatan oleh orang. Kalau bisa kita ke kamar dulu kali ya. Kamar dulu. Kita coba lihat kamar dulu ya. Kamar utama apa kamar yang ke taman dulu ya? Karena kalau kamar nomor 2 itu kurang lebih sama sama kamar pertama. Oh, ini kamar utama ya. Kamar utama. Lagi berantakan ya, sorry. Ya nggak apa-apa. Biasa. Ini kamar utama. Kamar utama. Oh, jadi ini kamar Bang Dur sama Ibu Esther ya. Oke. Luasnya kurang lebih sama sama kamar belakang. Ini kenapa nih Bang Dur? Ya itu karena ini Temboknya. Oh, rembes ya? Remes ya. Oke. Nggak tahu entah rembes atau kualitas catnya jelek. Oke, habis itu mana ya? Kamar mandi dulu kali ya? Kamar mandi. Kamar mandi ada 1 toilet, pancuran. Oke, ada ember. Ya. Ini berarti kamar mandi utama. Berarti rumah ini kamar mandinya hanya 1 ya? Hanya 1. 1 ya. Karena bukan rumah yang bertingkat ya. Oke, ini mesin cuci di sini. Mesin cuci. Yang kamar kedua nggak nih? Yang kamar kedua ini kalau luasnya sedikit lebih kecil lah. Masih lebih luas kamar. Soalnya di sini kan banyak barang-barang. kebanyakan barang-barang ini ya, gudang. yang belum terpakai ya, Iya. belum bisa dipakai. Oke. Yuk guys, kita ke dapur. Tadi sudah dijelasin sedikit ya. Ini meja makan di sini ya. Kulkas. Terus, jadi ini pintu langsung keluar ya dari belakang. Kasih tembok supaya ini Dibuat jemur sama bercocok tanam. tanam banyak cabenya tapi belum menghasilkan. Oke. Jadi ini masih cukup luas ya? Luasnya Iya. Di sampingnya tuh masih ada sekitar luasnya
40 meter lagi ya. 40 meter lumayan. Oke. Langsung ke dapur, masuk ke ruang tamu. Ya udah, berarti sisanya kita wawancara yang terakhir deh di depan. Oke. Ini kalau rumah ini luas bangunannya 45, kalau luas tanah aslinya 84, cuma karena berhubung tanah ini posisinya di hub, itu ada tanah lebih sekitar 41 meter, berarti jadi total luas tanahnya itu 125. Itu ya, untuk spesifikasi sih lantainya granit, kalau untuk dindingnya itu pakai bata, sama untuk airnya air tanah, tapi kalau untuk pump udah masuk jalurnya, tapi untuk ke rumahnya belum. Di depannya sih mas. Untuk listrik 1300, posisinya listriknya prabayar, itu sih token. Kalau untuk halaman depan sih jalannya luas, cukup luas juga sih, bisa 2 mobil papasan. Kalau untuk cicilan segala macam, untuk pembelian itu kita pilih bank mana yang paling serap, itu aja sih. Karena kan biasanya kalau kita ngajuin kredit rumah itu kan biasanya istilahnya ada beauty contest lah, bank-bank mana yang kita ajukan, mana yang terbaik itu yang kita pilih. Terus untuk cicilannya itu paling disesuaikan sama kemampuan dan biasanya usia juga. Kalau usia misalnya standar itu kan 15 tahun, tapi ada juga 10 tahun, ada 20 tahun, ada 25 tahun, tergantung kemampuan kita dan itu usia juga. Dan juga kalau ada rezeki juga bisa, tidak ada batasan, bukan batasan, tidak susah untuk melunasi lebih cepat gitu. Nah, kita kan pilih banknya dari sini. Dan juga kalau sini kemarin itu untuk kita ambil itu sih udah free biaya-biaya ya, jadi totali hanya DP aja yang kita kasih 20% waktu itu. Untuk biaya kita nggak keluar lagi. Untuk masanya kita ambil 15 tahun. Kalau ada rezeki sih kayaknya sih nggak nyampe 15 tahun, selesai dari situ langsung lunas itu sih. Jadi ya kalau menurut saya kalau mau milih rumah itu ya tentu disesuaikan dengan kantong, karena kalau nggak sesuai repot di belakangnya, nanti kita cara bayarnya gimana, apalagi kan banknya tergantung 6 tahun apa flat ya. Enggak. Kalau untuk bunganya itu tergantung penawaran sih, biasanya promonya ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Biasanya itu flat dulu kalau promo. Kalau setelah lewat promo itu baru bunga ngambang, floating rate. Cuma saya belum tahu itu berapa karena belum pernah ngalamin, karena sekarang masih promosi sih, masih flat seperti itu sih kalau gambarannya. Biasanya sih disesuaikan aja dengan pendapatan, penghasilan, bisa penghasilan dari suami atau joint income suami istri ya, gabungan. Itu kalau bisa spare-nya jangan sampai lebih dari 50%. Kalau sampai lebih dari 50% cicilan per bulan itu dari penghasilan kita, wah repot sekali itu. Pertama-tama sih kita mencari-cari di mana lokasi melalui pameran ya, dan lihat harga-harganya. Setelah berbagai macam pertimbangan dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan, kami memutuskan di sini, di mana sebelumnya abang ipar kami setelah lama tinggal di sini sebelum dia menikah gitu, sudah ada di klaster sebelumnya di Jamrut. Dan kalau di sini
official referral mendapatkan fee, dan kebetulan itu fee-nya bagus lah untuk bantu-bantu kami juga di sini. Itu aja. Ya kalau di sini itu kan lokasinya sebenarnya cukup strategis ya, walaupun memang agak sedikit jauh, tapi untuk akses sih gampang, apalagi nanti LRT ya. LRT rencana kan yang fase 2 kan mau dibangun dari Cibubur ke Bogor, dan juga jalan tol Cijago itu kan nanti seksi 2 ya juga on progress, nanti akan nyambung sampai tol Brigif, kan itu bisa mempercepat waktu. Kita lihat ke depannya dan juga investasi seperti itu sih, karena kalau kita nyari rumah di Jakarta sendiri kan harganya itu juga udah lumayan lah, nggak terjangkau kantong gitu kan. Jadi kita ngambil yang pinggiran aja seperti itu. Kita lihat prospek ke depannya aja sih. Yang kurang gitu ya, kalau pikir-pikir sih banyak, cuma ya kita bersyukur aja apa yang ada dulu, karena kan waktu itu juga ya, Ya, jadi berkembang ya semakin lama. Rencananya sih ada penambahan ruang, sebab di dapur itu untuk ruang makan tuh agak sempit. Jadi rencananya akan di extend di samping yang tadinya tempat jamuran yang tadi itu untuk sebagai ruang makan, ruang dapur. Dan kalau ada rencana ya ruang tamu dijebol gitu, jadi lebih luas. Biasalah kalau ada pesta atau kumpul-kumpul biasanya akan memerlukan space yang luas, dan mungkin ditambah dengan pagar ya, agar untuk keselamatan ya, untuk anak-anak kan kadang suka bermain gitu, untuk menghindarin aja sih. Iya. Biasakan sih pagarnya bukan pagar yang tertutup ya, pagar terbuka, karena kan kita berdua ini orang yang nggak suka kalau nggak bersosialisasi. Kita kan suka itu, karena kan di sini kan biar kita nggak dianggap kayak benteng rumahnya gitu ya. Nah di samping kan kita juga ada tembok-tembok gitu agak setengah cuma gitu di tembok kan rencananya gede, tapi nggak terlalu tinggi ya. Itu sih rencananya sih ya. Kanopi juga mungkin agak Kanopi tidak terlalu panas, di karena ini kan langsung kena sinar matahari, jadi untuk siangnya akan menyerap panas. Mungkin agak sedikit ditambah kanopi dari carport ini hingga sampai setengah di sini sih. Kelebihan dari wilayah ini adalah masih nature ya, masih dekat dengan pegunungan dan hawanya juga sejuk, dan juga crowdednya berkurang lah, dan untuk space berolahraga, space untuk bermain sini lumayan komplit lah, maksudnya standar, tapi ya untuk kesehatan juga sih di sini kan, karena udaranya masih sejuk, bersih, dan juga keramaian juga, maksudnya akses untuk orang masuk nggak sembarangan juga kan. Kelebihannya sih di situ. Dan untuk fasilitasnya kan kita juga ada kolam renang ya, jadi lumayan lah untuk ya mungkin untuk bermain anak ya kan, untuk di taman bermain, dan juga banyak fasilitas, ada lapangan basket, ada rokotan ayunan, dan juga untuk di sini untuk kebutuhan pokok juga gampang, ada yang menjual gitu khusus untuk kebutuhan rumah ya, jadi dekat juga dengan sini, jadi mudah lah untuk aksesnya. Tapi untuk kekurangannya sih mungkin untuk sarana transportasi ya, untuk minimal lah kita untuk punya kendaraan seperti motor. Oke, kayaknya reviewnya sampai segitu aja teman-teman. Nanti kita lanjut lagi vlog selanjutnya. Pokoknya tetap stay tune di video kami. Sampai ketemu besok pagi. Dah.